Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan dan pembahasan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Al-Imam Abdullah ibn Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, di mana di kajian pekan lalu kita sudah membahas mengenai syarat-syarat atau syurutul wujub, ya, yang artinya bila telah terpenuhi pada seseorang sholat yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan, ya, dalam sehari semalam itu yang 5 waktu, itu telah menjadi wajib baginya. Yang akan kita bahas pada pasal yang ini masih berkaitan dengan syarat, akan tetapi di sini adalah syaratus shihah, syarat shihah. Artinya bila tidak terpenuhi syarat-syarat yang akan dibawakan dan dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl ini, salat yang dikerjakan itu tidak diterima dan tidak sah. Ya, berbeda dengan syaratul wujub, ya. Bila ada satu di antara syaratul wujub yang tidak terpenuhi, itu tidak memberikan pengaruh pada sisi sehat, sisi diterima atau tidaknya sholat yang dikerjakan. Berbeda dengan syaratul shihah, satu saja tidak dipenuhi, ya, maka itu akan berdampak kepada sholat yang dikerjakan menjadi tidak diterima dan tidak sah. Lalu perbedaannya antara syaratul wujub dengan syaratul shihah adalah bila syaratul wujub itu kita tidak diharuskan untuk memenuhinya. Artinya kita berusaha untuk memenuhi syaratul wujub tersebut. Seperti apa? Baligh. Apakah seorang anak harus menjadi baligh? Dia berusaha untuk menjadi baligh untuk bisa wajib sholat untuk dirinya? Enggak. Tetapi untuk syaratul shihah ini nanti yang akan dibicarakan dalam pasal ini, kita diharuskan untuk memenuhinya, berusaha untuk memenuhi dan menjadikan syarat ini terpenuhi pada diri kita semua. Syekh rahimahullahu ta'ala berkata, wa syurutus salati sittah. Dan syarat salat ini ada 6. Yang dimaksud syarat di sini sebagaimana tadi sudah disebutkan adalah syaratus shihah. Yang pertama adalah ma'rifatu waqtiha kama taqaddam. Dia harus mengetahui waktunya. Artinya kita tidak diperkenankan melaksanakan sholat, ya, di luar daripada waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh syariat. Baik secara yakin dengan melihat tanda-tanda daripada masuknya waktu sebagaimana yang sudah kita bahas dan kita jelaskan dan kita pelajari di kajian sebelumnya, atau dengan dhon, ya. Dhon ini bukan prasangka, ya, tapi kadar keilmuan yang di bawah daripada yakin. Kalau yakin itu udah 100%. Kalau dhon itu masih 95%, 90%, 85%, ya. Dengan dhon, yang dimana dhon ini dibangun di atas sebuah ijtihad, ya, baik dengan melihat kepada waktu dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya adalah wastiqbalul qiblah. Kita diharuskan untuk menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah, ya, menghadap ke arah Ka'bah.
Karena memang ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa menjadikan Ka'bah ini sebagai kiblat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Dan hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang dimaksud Masjidil Haram di sini adalah Ka'bah. Ya, wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, dan arahkanlah wajahmu, ya, salatmu, ketika engkau salat arahkanlah tubuhmu ke arah Masjidil Haram. Ya. Tentu yang dimaksud menghadapkan diri kita ke Masjidil Haram ini, ke kiblat ini adalah dada, tubuh kita, badan kita, bukan wajah, ya, bukan wajah. Ya, karena kenapa? Kalau misalnya kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan kiri kanan tuh. Artinya kalau yang diharuskan wajah untuk kita hadapkan ke Masjidil Haram, setiap sholat kita nggak pernah sah berarti kan? Ya, karena setiap salam kita sudah membatalkan sholat. Nah, jadi yang dimaksud adalah dengan menghadapkan ke arah, dengan apa kita? Badan kita, ya, ke arah Ka'bah secara langsung. Nah, berkaitan dengan masalah menghadap kiblat ini ada beberapa hukum pengecualian. Di sini Syekh mengatakan illa fin nafilati fis safar, kecuali pada sholat, ya, sunnah ketika berpergian, ya. Ketika berpergian. Artinya ada dua syarat. Ketika seseorang sedang berpergian, ya, dan ia melaksanakan sholat sunnah, diperkenankan bagi orang tersebut untuk tidak menghadap kiblat, ya. Karena kenapa? Berdasarkan sebuah hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatih haitsu tawajjahat bih. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa sholat di atas kendaraannya, ya, mengikuti arah daripada kendaraan tersebut menuju. Tentu arahnya ke arah tujuan perginya. Fa idza arada al-fariidhah, akan tetapi ketika beliau mau melaksanakan sholat yang fardu, ya, nazala fastaqbala qiblah. Beliau menghentikan berkendaranya, lalu beliau turun dan menghadap kiblah. Nah, jadi dari hadis ini bahwasannya bisa kita simpulkan bahwasannya, ya, kita tidak diperbolehkan, ya, sholat di atas kendaraan dalam artian duduk menghadap arah kendaraan kita berjalan, itu dalam sholat wajib. Tetapi kita diharuskan untuk apa? Untuk melaksanakan sholat wajib itu dengan melaksanakan atau memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan. Memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Nah, tentu ada beberapa pembagian, ya. Sholat di atas kendaraan. Secara garis besar ini ada dua sholatnya, ya. Kalau sholat fardu, diperbolehkan bila dipenuhi syarat dan rukunnya. Ya, artinya harus sambil berdiri, ya, menghadap ke arah kiblat, ya. Tentu dengan rukunnya semua dipenuhi, ya. Artinya ruku sujudnya harus sempurna. Bukan seperti yang kadangkala kita lihat saudara kita nih, ya, main sholat aja di atas kendaraan, di atas tempat duduknya, dia ruku sujud gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, adapun sunnah, bila sunnah, ya,
Ya. Ada dua kondisi. Bila memungkinkan sholat secara sempurna. Ini kondisi pertama. Artinya, bila memungkinkan baginya untuk melaksanakan sholat sunnah secara sempurna dengan berdiri, menghadap kiblat, ruku dan sujudnya secara sempurna, ya, maka harus dilakukan secara sempurna. Maka harus dilakukan secara sempurna. Lalu yang kedua adalah bila tidak memungkinkan. Ini seperti kayak gimana? Sholat di atas bus. Sholat di atas bus. Kalau di kereta alhamdulillah udah mulai sekarang ya. Di kereta sudah mulai ya. Hah? Betul ya? Nah ini ada dua kondisi. Bila memungkinkan ya menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, maka lakukan. Artinya apa? Ketika takbiratul ihram saja dia menghadap kiblat, selebihnya dia menghadap sesuai dengan arah kendaraan itu melaju. Jelas ya? Bila tidak ya sudah. Bila tidak, sholat semampunya ya. Tentu dengan menjaga bahwasannya sujud lebih rendah posisinya daripada ruku yang dia kerjakan. Sujud lebih rendah daripada ruku. Nah, sholat di atas kendaraan ini kan ada dua syarat ya kan? Ya. Pertama, sholat saat safar dan sholat sunnah. Pertanyaannya, safar di sini maksudnya apa? Safarnya ada dua, safar jauh dan safar dekat. Seperti saya dari rumah saya ke sini dihitung safar dekat kan? Ya, ke Bogor safar dekat. Karena belum 80 kilo. Kalau sudah 80 kilo ke atas safar jauh. Nah, yang berkaitan dengan ini, apakah hanya terbatas pada safar dekat atau safar jauh saja dan tidak diperkenankan untuk melakukannya di safar dekat, atau boleh kedua-duanya? Boleh dua-duanya. Ya, boleh dua-duanya. Maka ada cerita menarik nih, salah seorang syekh saya yang ngajar di Lipia, dia cerita beliau punya syekh, masya Allah saking jaga waktunya itu, kadang kalau beliau tuh nggak bawa kendaraan kalau untuk transportasinya, jadi naik kendaraan umum, bis, ya, naik kendaraan umum bis, saking nggak mau menghilangkan waktunya, sampai di bisnya aja sholat. Bahkan sampai yang cukup cerita menarik itu, Syekh saya ceritakan kadang-kadang kalau misalnya murid itu mahasiswanya itu masih ngikutin dia untuk bertanya-tanya itu. Saking kalau udah nggak mau diganggu, kalau ada mahasiswa dia langsung sholat di bis. Dia langsung sholat di bis supaya kan nggak mungkin kan ngajak ngomong orang lagi sholat ya kan. Nah itu yang pertama, kita diperkenankan untuk tidak menghadap kiblat dalam kondisi tadi. Bila melakukan sholat sunnah dan tidak memungkinkan bagi kita untuk apa? Takbiratul ihram, ya, dengan menghadap ke arah kiblat. Lalu yang kedua adalah, ya,
Syekh di sini tidak menyebutkan ada kondisi kedua, yaitu fi sholati syiddatil khauf, dalam kondisi di tengah berkecamuknya peperangan. Nah, jadi ini kalau misalnya di tengah peperangan, kadang-kadang peperangan ini kan bisa berlangsung berhari-hari, betul ya? Ya, bisa nggak 1 jam 2 jam, bisa berhari-hari kadang-kadang perang itu. Nah, terus gimana, kita nggak sholat gitu, libur dulu sholatnya karena perang? Enggak. Nah, maka ketika di tengah berkecamuknya peperangan itu, diperbolehkan bagi kita untuk sholat semampunya. Jadi sambil berlari, sambil melindungi diri, berlindung ya di tengah parit atau segala macam, atau di tempat yang lainnya. Yang jelas kita diharuskan tetap untuk melaksanakan sholat dengan semampunya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu dalam kondisi ketakutan, artinya dalam kondisi di tengah berkecamuknya perang ya, maka sholatlah sambil berjalan atau sambil berkendara. Maksudnya apa? Sebagaimana kondisi sebisanya kalian melaksanakan sholat di tengah kecamuknya perang. Tentu juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa juga menjelaskan kaifiyat sholatul khauf, yang dinamakan dengan sholatul khauf, sholat ketika berperang ya. Yang dimaksud di dalam ayat itu adalah ketika belum berkecamuknya peperangan, artinya masih mengambil posisi masing-masing setiap dua pihak yang hendak berperang ya. Tentu itu ada perbedaannya, apakah musuhnya ada di hadapannya atau di belakangnya dan seterusnya, itu belum menjadi pembahasan kita di saat ini. Dan juga atas dasar kenapa diperbolehkan kita untuk tidak menghadap kiblat di saat peperangan, berdasarkan perkataan sahabat Ibnu Umar, fa in kana khaufun huwa asyaddu min dzalik, kalau misalnya sudah di tengah kecamuknya peperangan, shollu rijalan qiyaman ala aqdamihim, boleh sholat dengan sambil berjalan, au rukbanan ya, atau sambil berkendara, mustaqbilil qiblah au ghairi mustaqbiliha, dengan menghadap kiblat atau tanpa menghadap kiblat. Artinya kita diharuskan untuk tetap melaksanakan sholat sebagaimana kita memungkin, atau dalam kondisi kita dalam kondisi apapun dan semampu kita dalam kondisi di tengah kecamuknya peperangan. Nah, lalu yang selanjutnya, syarat yang ketiga adalah wasatrul aurah, menutup aurat. Ya, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Ya, bi khimar pakai kha ya. Kalau pakai ha itu beda artinya. Hewan kalau yang pakai ha. Kalau kha itu artinya khimar, penutup kepala. Ya, la yaqbalullahu salata haid. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat wanita yang sudah dewasa, sudah masuk baligh, kecuali dia mengenakan khimar, artinya menutup auratnya. Nah, adapun syarat penutupnya diharuskan dia melapisi atau meliputi seluruh bagian yang ditetapkan sebagai aurat, dan dia memiliki seperti kayak kain, bukan warna ya, kayak orang di henna tuh kan bisa kulitnya awalnya putih ya, tapi dia berubah menjadi misalnya coklat, itu tidak dikatakan sebagai menutup aurat. Kayak sekarang tuh pakai spray gitu tuh ya, ada ya, yang itu tidak dikatakan sebagai menutup aurat ya. Jadi harus ada bendanya atau ada ininya ya. Nah, yang dimana ketentuannya juga harus menutupi orang untuk tidak bisa melihat kulitnya, tidak bisa terlihat, artinya tidak transparan ya, tidak transparan. Nah, itu dia, itu ketentuan dua syarat yang dikategorikan, yang dikatakan kita sudah menutupi aurat kita. Nah, lalu yang selanjutnya adalah wa taharatul hadatsaini, kita juga harus sholat dalam kondisi telah suci daripada dua hadas kecil maupun hadas besar. Dan kita sudah tahu tuh gimana cara menghilangkan dua hadas tersebut ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
la tuqbalu salatun bi ghairi tahur. Salat itu nggak diterima kalau dalam kondisi, melainkan dalam kondisi suci. Dan juga taharatun najasah. Ya. Taharatun najasah, bersih daripada najis. Kita udah tahu ya bedanya hadas dengan najis ya. Hadas dengan najis bedanya apa tuh? Hadas sifat, najis adalah zat. Ya, ingat ya. Hadas itu sifat, najis itu zat. Jadi kalau misalnya Anda suka ngambil analoginya gampang gini. Ketika buang air, proses mengeluarkannya itu menjadikan kita hadas. Yang dikeluarkannya itulah najis. Antum kalau habis ngeluarin buang air besar, udah terus cebok, nggak wudu ataupun mandi, ada yang tahu ini orang berhadas atau enggak? Nah, ada kan? Jadi dia sifat. Tapi kalau misalnya ada maaf kotoran di pakaian, ketika dilihat orang bisa nggak? Nah, jadi kalau najis itu adalah zatnya, ya. Nah, kita diperintahkan untuk sholat dalam kondisi untuk suci daripada hadas dan juga najis. Pada apa saja? Fi thawbi, ya. Pada pakaian, wal badani, tubuh, dan juga tempat. Nah, makna tempat di sini adalah bukan artinya seluruh tempat yang ada di radius kita sholat ini harus semuanya bersih, enggak. Tetapi tempat yang kita kontak, ya, kita kontak. Artinya ketika kita sujud, misalnya najisnya itu di sebelah kanan kita, ini kan kita nggak pegang. Nah, itu tidak bermasalah dan tidak menjadikan atau mengganggu keabsahan sholat yang kita kerjakan. Lalu yang kedua adalah yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pakaian, mencakup di sini adalah pada sesuatu hal, pada setiap hal yang kita bawa, setiap hal yang kita bawa dan kita angkat. Artinya apa? Seseorang ketika sholat diperbolehkan untuk menggendong anaknya ketika masih kecil. Paham ya? Dan itu juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi menjadi perhatian hendaknya ketika seseorang menggendong anaknya di tengah sholatnya, dia harus bisa memastikan bahwasannya anaknya tidak dalam kondisi membawa najis. Nah, maka itu para fuqaha sampai memberikan furu' lebih lanjut lagi, lebih luas lagi, ketika seseorang misalnya di tengah-tengah sholatnya anaknya mengganggunya, itu kan? Nah, atau anaknya menghalangi tempat sujudnya, dan kita tahu anaknya tersebut di pempesnya, di popoknya itu ada kotorannya, maka tidak boleh dia pegang begini terus digeser gini, karena itu dikategorikan sebagai apa? Membawa najis. Jelas ya? Tapi gimana harusnya? Cuman diginian aja, digeser gini aja pakai tangan. Karena menggeser ini bukanlah dikategorikan sebagai membawa. Ya. Nah, ini jadi perhatian tuh. Jadi kalau mau ngomong anak, nah apalagi yang kan bapak-bapak semua di sini nih, ya. Kalau sholat mau bawa anak, dipastikan terlebih dahulu bahwasannya anaknya sudah bersih popoknya, nggak ada najis, ya, nggak ada kotoran di popoknya atau di pakaiannya. Nah itu pempesnya ya. Jadi nggak boleh tuh. Nah, lalu yang selanjutnya adalah yang keenam, ya. Wa ma'rifatu furudis sholati wa sunaniha, dan dia harus mengetahui, ya, mana-mana saja yang menjadi wajib untuk dikerjakan di dalam sholatnya dan juga yang sunnah untuk dia kerjakan. Pertanyaannya, apakah, kan ini syarat sah ya, berarti kalau nggak terpenuhi ini apa menjadi batal nih sholat kita? Iya, syarat sah berarti batal kan? Timbul pertanyaannya lagi, apakah kita harus mengetahuinya secara detail? Ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang sunnah. Apakah seperti itu? Sebaiknya. Tapi kita harus minimal memiliki keyakinan bahwasannya tidak semua yang kita kerjakan di dalam sholat kita ini hukumnya adalah fardu atau wajib. Nah, untuk detailnya itu nanti bagi mereka yang mau belajar lebih lanjut. Jadi ada kondisinya 3. Yang pertama, tidak
mengetahui. Jadi udah sholat aja dia, tanpa dia tahu bahwasannya hukum sholat ini yang dilakukan di dalam sholat ini, dia taunya sholat itu wajib. Tapi bagian-bagian sholat ini dia nggak tahu, ada yang wajib, ada yang sunnah, dia nggak tahu. Nah ini nggak boleh. Ini apa konsekuensinya? Batal. Yang kedua, meyakini yang wajib sebagai sunnah dan kebalikannya. Maksudnya kebalikannya gimana? Yang sunnah itu wajib. Nah ini juga apa? Batal, nggak sah artinya sholatnya. Artinya karena syaratnya tidak terpenuhi. Meyakini secara umum tanpa menentukan. Artinya dia pahamnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajibnya yang mana, yang sunnahnya mana? Wallahu a'lam jawabannya. Ini yang kondisi ketiga. Ini apa? Sah. Ini hukumnya sah. Lalu yang ketiga apa? 4, malah ada 5 nih sebetulnya. Gak apa-apa ya, banyak ya. Meyakini semuanya wajib. Hukumnya apa? Sah sholatnya? Sah. Karena kenapa? Karena kenapa? Dia nggak mungkin meninggalkan yang hatta yang yang hakikatnya sebetulnya sunnah. Jelas ya? Nah, yang kelima, mengetahuinya secara detail. Artinya yang wajibnya mana, yang sunnahnya kalau ini malah afdol. Ya paling Jadi kita mau yang mana nih? Yang kelima ya. Makanya belajar Al-Mukhtasar Al-Latif. Jadi pahami ya. Sekali lagi, tidak mengetahuinya. Dia nggak tahu mana yang sunnah, mana ya. Dia nggak tahu ada yang sunnah, ada yang ini. Dia nggak tahu deh. Dia nggak mau belajar juga. Ini nggak sah. Meyakini yang wajib sebagai sunnah batal atau kebalikannya. Meyakini secara umum tanpa menentukan sah. Dia taunya ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang keempat, meyakini semuanya wajib, itu tetap sah. Yang kelima adalah mengetahui secara detail. Ya, itu juga sah. Jadi yang nggak sah cuma berapa? 2 doang ya. Tenang, insya Allah kita nggak masuk yang kedua, yang 2 bagian tersebut. Nah, lalu selanjutnya Syekh kan tadi sempat menyinggung bahwasannya diharuskan untuk menutup aurat. Pertanyaan yang namanya aurat tuh yang mana? Perlu kita ketahui nih kan? Supaya jangan kita nutupin yang nggak wajib ditutupin. Betul nggak? Yang wajib ditutupin nggak kita tutup. Jangan sampai begitu, bener kan? Nah, maka Syekh menjelaskan wa auratur rajuli wal amati ma baina surratiha wa rukbatiha. Adapun auratnya laki-laki wal amah nih zaman dulu apa ya? Budak perempuan, ya. Sekarang udah nggak ada. Ma baina surratihima wa rukbatihima. Auratnya antara pusar dan lututnya. Artinya lutut ini hakikatnya bukan aurat. Pusar ini juga bukan aurat. Karena auratnya mana? Antara keduanya. Tetapi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Akan segala sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban melainkan dengan melakukan kelebihannya, maka dia menjadi Maksudnya bagaimana? Kita kalau pakai celana pendek di atas lutut, pasti kan kalau kita bergerak-gerak nih kan akan naik, bener nggak? Akhirnya jadi apa? Tersingkap nggak aurat kita? Nah, jadi wajib kita juga pakai celana di bawah lutut. Supaya apa? Memberikan ruangan ketika kita bergerak ini, yang tersingkap masih bukanlah aurat. Masih nggak apa-apa. Begitu juga dengan
pusar, tutup sampai pusarnya. Supaya apa? Ketika kita bergerak ini yang tersingkap, yang terlihat nanti masihlah dalam batasan yang bukan aurat. Ya. Nah, adapun auratnya wa auratul hurrati fis salati. Adapun auratnya wanita merdeka fis shalah di dalam salat wa indal ajanib, ya, dan ketika di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, mahramnya. Mahram di sini maknanya apa? Tidak boleh menikah selamanya. Bukan temporer ya, kan ada yang tidak boleh menikah temporer, ada yang selamanya. Kayak ipar, ya. Selama seseorang masih memiliki dalam ikatan pernikahan dengan istrinya, maka dia tidak diperkenankan untuk menikahi adik perempuannya. Ini kan temporer. Kalau misalnya istrinya meninggal atau terjadi perpisahan, baru diperbolehkan. Nah, yang dimaksud di sini adalah mahram yang muabbad, yang selamanya. Itu adalah jami' badaniha illal wajha wal kafain, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi ajanib itu selain daripada mahram yang muabbad. Jadi mahram muaqqad itu juga dikatakan sebagai ajanib. Jadi kalau ketemu ipar juga harus menutup ininya, ya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Wa inda maharimiha ma baina surrati war rukbah. Adapun di hadapan mahramnya itu hakikatnya auratnya antara pusar dan lutut. Tapi bukan berarti terus kita enggak begitu, enggak. Tapi ini yang wajib, ya. Nah, ini adalah aurat bagi perempuan. Nah, perlu menjadi perhatian, adapun wanita di hadapan perempuan yang non-muslim, ya, non-muslim, dan juga mereka perempuan-perempuan yang yang tidak menjaga dirinya, baik itu muslimah atau bukan muslimah, maka dia tidak diperkenankan untuk menampakkan daripada dirinya kecuali apa-apa yang biasa nampak dalam kesehariannya. Paham ya? Jadi misalnya cuma tangan sampai betis, maka tampakkan itu saja. Nggak boleh dia menampakkan lebih daripada hal tersebut. Karena kenapa? Ini untuk melindungi dirinya daripada wanita-wanita yang tidak memiliki amanah, ya. Karena kan zaman sekarang kita nggak tahu kan, ya. Nah, apalagi zaman sekarang kan, zaman dulu aja kita bisa jadi nanti dicerita-ceritain, oh ada ini dan itunya, ya. Apalagi di zaman sekarang. Nah, lalu Syekh mengatakan, kan kita tahu tadi diantara syarat yang harus dijaga atau dipenuhi di dalam sholat adalah kita bersih daripada najis. Tapi ada kalanya beberapa najis itu yang sulit kita hindari. Nah, itu ada beberapa hal-hal yang dikategorikan najis ini yang dimaafkan, yang artinya bila ada pada tubuh seorang yang sholat itu tidak memberikan dampak batal sholat yang dia kerjakan. Nah, Syekh mengatakan wa yu'fa an dami la nafsa lahu sa'ilah. Ya, ma la nafsa lahu sa'ilah. Dimaafkan ya bila terkena darah dari hewan-hewan yang tidak memiliki darah. Maksudnya bagaimana? Contoh kayak nyamuk. Nyamuk itu sebetulnya hewannya punya darah nggak? Nah, coba kalau misalnya nyamuk itu belum menghisap darah dari orang, kita tepuk gitu ya, nggak ada darahnya kan? Tapi dia baru ada darah karena kenapa? Karena dia menghisap darah orang. Nah, ketika tertepuk gitu, terus keluar darahnya kan, kena darah, darah ini kan hukumnya najis. Najis nggak? Hukumnya najis, tapi dimaafkan. Artinya makna dimaafkan tidak menyebabkan atau artinya tidak menjadikan sholat kita batal. Naam. Wa an wanimiz dzubab, dan juga maaf daripada kotoran yang ada pada lalat. Ya, karena kenapa? Li usril ihtiras, karena sulitnya untuk diri kita menjaga diri kita daripada apa?
Dari lalat itu. Kan nggak mungkin kita begini-begini terus kan. Dan lalat ini biasanya suka menghinggap di tempat-tempat yang kotor. Nah, jadi kalau misalnya sampai dibatalkan, salat dia nggak batal, itu menyebabkan apa? Menjadikan syariat ini menjadi begitu sulit. Nah, wa an damil batharat qalilihi wa kathirihi, dan juga darah daripada apa? Jerawat, ya, sedikit maupun banyak. Naam. Wa an qayhid damamil wa sadidiha, dan juga nanah daripada luka, ataupun maaf kan kalau luka tuh kadang-kadang suka keluar benihnya yang beningnya tuh. Ya, bukan darah tapi cairan gitu, cairan putih tapi bening tuh dia. Nah, itu masih dimaafkan. Nah, masih dimaafkan. Wa anil qalili min damil ajnabi, dan sedikit darah daripada darah yang di luar daripada tubuh kita. Illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Karena kenapa? Ini najisnya najis mughallab. Najisnya udah keras dia. Nah, jadi sedikit banyak kalau dari kedua hewan ini tidak dimaafkan. Dan lagi pula juga apa? Kita lebih mudah untuk melindungi diri kita daripada kontak dengan kedua hewan tersebut. Nah, tetapi mesti menjadi perhatian ke semua yang tadi disebutkan tadi ya, darah daripada hewan-hewan yang nggak ada darahnya, terus darah daripada jerawat kita, darah daripada luka kita, ya, dan seterusnya tadi itu dimaafkan dengan 3 syarat. Pertama apa? Tidak bercampur dengan najis yang lainnya. Tidak bercampur dengan najis yang lainnya. Atau bercampur misalnya kayak keringat kita gitu. Itu kalau udah kecampur gitu ngalir, nah itu tidak dimaafkan. Lalu yang kedua adalah alla yujawiza mahallahu alladhi istaqarra fihi 'inda al-khuruj. Dia nggak sampai ngeleber-ngeleber gitu. Jadi kalau misalnya misalnya kayak ada jerawat dipencet terus dia sampai ngalir-ngalir gitu. Nah, itu batal. Iya, kayak bisul, cuma misalnya masih lukanya di sini saja nih. Darahnya di sini saja, nggak sampai keluar. Itu masih juga dimaafkan. Dan juga dia melakukannya tanpa sengaja. Jadi nggak sengaja lagi main-main dipencet-pencet gitu. Nah, itu kalau dilakukan dengan sengaja, maka tidak dimaafkan. Ya, jadi 3 syarat itu harus dijaga agar kesemua yang tadi disebutkan itu menjadi dimaafkan dan tidak menjadikan sholat yang kita kerjakan itu menjadi batal dan tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya faslun furudus sholati 17. Rukun sholat ada 17. Insyaallah tabaraka wa ta'ala akan kita bahas di pekan yang akan datang. Kalau kita bahas sekarang ya udah kelamaan ya. Baik, ini saja ana tutup. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, karena kesalahan kata-kata yang kurang berkenan pastilah dari saya dan dari syaitan. Kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.